Oke, haleluya, puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, kita bersyukur untuk kebaikan-kebaikan Tuhan yang selalu ada, selalu nyata di dalam kehidupan kita. Amin saudaraku sekalian. Ya, hari ini tema khotbah saya itu kasih mula-mula. Ya, dan saya percaya sebenarnya ketika kita mendengar tentang kasih mula-mula, ya ini kalimat yang tidak asing, ini kata-kata yang tidak asing bagi kita. Tetapi saudaraku sekalian, kasih mula-mula ini adalah sesuatu yang sangat powerful di dalam kehidupan kita. Ya, sesuatu yang sangat luar biasa dan menjadi kekuatan yang dahsyat bagi kita di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk belajar sekali lagi, mengerti sekali lagi mengenai kasih mula-mula ini. Kita mulai dengan firman Tuhan, kitab Wahyu pasal yang kedua. Kita akan baca ayat ketiga dan ayat yang keempat. Ya, Wahyu pasal yang kedua, ayat ketiga dan ayat keempat. Saya bacakan untuk Anda boleh catat. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian ayat keempat, aku mencelah engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Amin. Saudaraku sekalian, kasih mula-mula itu sangat amat penting ya bagi kita sebagai orang Kristen. Kenapa saudaraku sekalian? Kasih mula-mula itu seumpama minyak saudaraku sekalian, atau bensin atau solar ya bagi bagi kendaraan kita. Dengan kata lain saudaraku sekalian, ya ketika kita rindu kendaraan kita bisa tetap berjalan, maka membutuhkan minyak. Demikian juga dengan kasih mula-mula saudaraku ya. Dengan adanya kasih mula-mula itu di dalam kehidupan kita ya, maka saudaraku sekalian, kita akan selalu memiliki kerinduan untuk bersekutu sama Tuhan. Kita mempunyai kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus semakin hari semakin dalam. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, kasih mula-mula ini akan membuat kita yang selalu ingin mencari Tuhan, selalu ingin dekat dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai kasih mula-mula, apa yang dimaksud dengan kasih mula-mula? Sangat sederhana saudaraku sekalian. Kasih mula-mula itu merupakan ya kasih yang diberikan kepada setiap daripada orang Kristen ya untuk mengasihi Tuhan pada waktu mereka percaya, bertobat dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka saudaraku sekalian ya. Nah, kasih inilah yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap ya hati kita, segenap jiwa kita, dan segenap kekuatan kita. Nah, ini kasih yang sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, ya coba saudara ingat, ketika pertama kali, ketika saudara baru percaya pada Tuhan Yesus, ya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudaraku sekalian, kita merasa bahwa kita ingin sekali selalu rindu untuk ibadah, selalu rindu untuk berdoa, selalu rindu untuk baca Alkitab. Pokoknya kita selalu rindu untuk bersekutu sama Tuhan. Nah, inilah yang disebut dengan kasih mula-mula. Ya, kasih yang sangat awal yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Kasih inilah yang terus menggerakkan hidup kita untuk beribadah, untuk mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan, untuk melakukan perintah Tuhan dan lain sebagainya. Ya, nah kasih ini adalah kasih yang begitu dahsyat di dalam kehidupan kita. Ketika kita hidup dengan kasih ini, kita merasa bahwa hidup kita itu begitu bergairah. Ya, kita merasa bahwa waduh, hidup kita adalah hidup yang sangat luar biasa. Selalu ada kerinduan untuk beribadah, untuk bersekutu sama Tuhan. Dan saya percaya kita punya pengalaman seperti ini. Ya, dan ketika saudara ingat akan pengalaman seperti ini, saya percaya ini adalah hal yang sangat amat luar biasa. Amin saudaraku. Nah, pertanyaannya saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai kasih mula-mula, bagaimana caranya? Ya, kita bisa tahu
apakah kasih mula-mula itu masih ada di dalam diri kita atau tidak? Nah, bagaimana kita bisa tahu setelah kita menjadi orang Kristen sekian tahun? Ya, bagaimana kita memeriksa, tahu, oh dalam diri saya itu masih ada kasih mula-mula atau enggak? Sederhana sekali saudaraku. Saudara bisa memeriksa apakah dalam diri saudara masih ada kasih mula-mula atau tidak melalui sebuah pertanyaan. Pertanyaan ini saudara mesti tanyakan pada diri saudara atau saudara mencoba untuk memeriksa diri saudara. Pertanyaan sederhana, apakah hari ini, saat ini, saya masih punya kerinduan, saya masih punya gairah untuk apa? Untuk ibadah, untuk berdoa, untuk baca Alkitab, untuk melakukan perintah Tuhan, untuk melayani. Saudara coba tanya dalam diri saudara, saudara coba periksa. Bukan karena terpaksa, bukan karena disuruh oleh keluarga, orang tua, atau bukan karena saudara seorang pelayan. Tapi saudara bisa bertanya pada diri saudara bahwa saat sekarang ini, apakah gairah ini ada? Apakah hari ini saudara beribadah kepada Tuhan itu karena didorong oleh karena digerakkan satu kerinduan di dalam diri saudara untuk beribadah pada Tuhan, untuk mengasihi Tuhan. Seandainya saudara tidak merasakan kerinduan seperti ini, saudara tidak merasakan gairah ya seperti ini di dalam diri saudara untuk ibadah dan lain sebagainya, maka saya katakan bahwa apapun yang saudara lakukan hari ini itu hanya rutinitas. Saudara ibadah karena saudara punya status sebagai orang Kristen. Saudara datang berdoa, ya saudara baca Alkitab, saudara melayani dan lain sebagainya karena status. Status sebagai orang Kristen, status sebagai pelayan dan lain sebagainya. Nah, kalau saudara melakukan semuanya itu karena sebuah rutinitas, karena sebuah status, maka saudaraku sekalian, saudara akan menjalani sebuah kehidupan yang biasa-biasa sebagai orang Kristen. Semua yang saudara lakukan, jalani hanya rutinitas. Padahal ketika kita berbicara mengenai kehidupan kita bersama dengan Tuhan, kita berbicara tentang hubungan saudaraku. Kita berbicara mengenai sebuah relasi. Artinya hubungan kita dengan Tuhan itu adalah sebuah hubungan timbal balik. Ya, timbal balik artinya apa? Artinya kita bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa merasakan sebagai orang Kristen hidup kita itu ada sukacita. Ada kebahagiaan, ada damai, ada kekuatan. Ya, ketika ada masalah, kita punya kekuatan menghadapinya. Ya, kita tidak stres karena masalah. Kenapa? Karena kita tahu walaupun masalah yang kita hadapi besar, beban berat dan lain sebagainya, tapi kita tetap bisa ada sukacita. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Tuhan bersama dengan kita. Nah, saudaraku sekalian, apakah saudara bisa merasakan hal seperti ini di dalam diri saudara? Bukan tahu doang. Kalau hanya pengetahuan, saudaraku sekalian, ya itu tidak mendatangkan kekuatan. Tetapi ketika saudara bisa merasakan, itu ada sebuah remah di dalam diri saudara. Nah, remah inilah yang menjadi kekuatan bagi kita, menghasilkan kekuatan. Rema inilah yang memproduksi kekuatan di dalam diri kita sebagai orang Kristen untuk menghadapi segala sesuatu. Karena itu saudaraku sekalian, ketika kita berbicara mengenai hubungan sama Tuhan, maka itu tidak terlepas dari apa yang saya sebut dengan kasih mula-mula. Saudaraku sekalian, kasih mula-mula itu bisa luntur seiring dengan waktu. Seiring dengan waktu. Kenapa saudaraku? Sangat sederhana. Karena ketika kehidupan kita mulai dipenuhi dengan aktivitas, semakin banyak aktivitas di dalam kehidupan kita, maka kita punya waktu sama Tuhan akan mulai tersita. Akan tersita. Karena ada orang ketika mulai banyak kesibukan, banyak aktivitas, kesibukan mereka bukan saja pagi sampai sore, tapi sampai malam, bahkan sampai tengah malam.
Nah, ketika begitu banyak aktivitas itu mulai menyita waktu kita, maka waktu kita dengan Tuhan itu akan mulai berkurang, saudaraku. Ketika waktu kita sama Tuhan itu berkurang, maka itu akan mempengaruhi hubungan kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan akan mulai jauh. Hubungan kita sama Tuhan akan mulai renggang, saudaraku. Dan ini seringkali menjadi sebuah persoalan. Karena itu saudaraku sekalian, hari ini apabila saudara bisa menyadari bahwa kasih mula-mula itu seolah-olah telah luntur di dalam diri saudara. Ya, saudara bisa merasakan, kok sekarang hidup saya tidak seperti dulu ya. 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, ya 15 atau 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu ketika aku pertama kali percaya kepada Tuhan. Kenapa ya saya tidak merasa ada gairah yang begitu besar seperti dulu awal-awal saya percaya Tuhan. Aduh, pengen ibadah di mana-mana. Ya pengen ibadah di sana sini, pokoknya pengennya ya ibadah gitu loh. Saudaraku sekalian, saya katakan kalau saudara menemukan, menyadari hal ini tidak ada, saudaraku sekalian, saya katakan, saya akan sampaikan beberapa hal sehubungan dengan kasih mula-mula ini. Ya, ada 3 hal, ya, yaitu bagaimana bisa kembali kepada kasih mula-mula, kemudian bagaimana mempertahankan kasih mula-mula itu dan bagaimana berkobar-kobar. Tapi hari ini saya sampaikan 1 poin saja atau poin pertama, ya, dan saya akan lanjutkan poin berikutnya di minggu depan. Saudaraku sekalian, kita akan lihat poin yang pertama. Karena saya percaya ketika kita berbicara mengenai kasih mula-mula yang telah luntur, yang telah mulai hilang, bahkan hilang di dalam kehidupan kita, maka kita perlu mengerti bagaimana kita bisa kembali kepada kasih mula-mula tersebut. Karena kita tahu saudaraku bahwa kasih mula-mula itu adalah sebuah kasih yang sangat utama yang harus ada di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Seperti yang saya katakan, kasih mula-mula itu seperti bensin atau solar bagi kendaraan kita. Amin saudaraku. Jadi dengan kata lain, tidak boleh di dalam diri kita tidak ada kasih mula-mula. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Ya, kita lihat ayat di Yakobus pasal 4 ayat ke-8. Bagaimana bisa kembali kepada kasih mula-mula tersebut? Firman Tuhan berkata, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Untuk kembali kepada kasih mula-mula, saudaraku sekalian, satu-satunya jalan adalah saudara harus merendahkan diri, mencari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Mungkin saudara berkata, "No, saya kan setiap minggu beribadah kepada Tuhan." Saudaraku sekalian, seperti yang saya katakan, kita beribadah kepada Tuhan itu karena apa? Dengan kata apa yang menggerakkan saudara hari ini setiap minggu datang ibadah? Bahkan 1 minggu bisa berkali-kali saudara ibadah. Nah, saudara perlu bertanya, coba periksa apa sih yang menggerakkan saya? Apa sih yang mendorong saya untuk beribadah kepada Tuhan? Kalau saudara didorong, digerakkan oleh karena status saudara sebagai orang Kristen atau karena ya rutinitas, maka ini tidak akan mendatangkan kekuatan apapun. Ya. Karena hubungan saudara dengan Tuhan tidak bisa saudara rasakan karena hanya rutinitas. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana bisa kembali kepada kasih mula-mula? Kita harus merendahkan diri, mencari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Kita bisa merasakan kasih mula-mula apabila kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan sumber kasih tersebut. Sederhana saudaraku sekalian. Saya berikan contoh. Ketika kita berada dekat dengan sumber satu bau atau aroma, ya, kita bisa merasakan wanginya. Saya pernah dulu ya lift, ya pas mau naik ke lantai 4 untuk ibadah. Saudaraku sekalian, dari lantai 2 saya naik, begitu naik di dalam ada jemaat. Tapi begitu saya masuk, waduh saudaraku sekalian, itu saya merasa ada parfum yang sangat wangi. Itu lift kayak, saya itu berada dalam lift, saya seolah berada di taman bunga saudaraku. Fresh sekali, aduh enak sekali gitu. Begitu sampai lantai 4 kita keluar. Jemaatnya datang ke depan, ke tempat duduk, saya ke belakang. Ketika makin lama makin jauh,
baunya berkurang dan ketika saya sampai belakang hilang sama sekali saudaraku. Nggak berasa lagi parfumnya. Kenapa? Karena ya saya telah berada agak jauh, bahkan sangat jauh dari sumber parfum tersebut. Jadi otomatis saya tidak bisa mencium baunya. Nangkap saudaraku. Ya, kalau kita semakin jauh ya dari Tuhan atau dengan Tuhan, kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Adalah mustahil ya satu orang Kristen berkata, aku sangat mengasihi Tuhan padahal hidupnya jauh dari Tuhan. Itu tidak mungkin bisa terjadi. Itu tidak mungkin terjadi. Ya tidak ada satupun orang Kristen bisa mengalami hal seperti ini. Dimanapun dia berada, kalau dia jauh ya dari Tuhan, tidak mungkin dia bisa sangat mengasihi Tuhan. Itu nonsens saudaraku sekalian. Ya, tidak mungkin. Kita bisa merasakan kasih Tuhan ya apabila kita dekat dengan Tuhan. Amin saudaraku. Nah, ini yang saya mau ya saudara mengerti dengan sangat jelas ya. Kita bisa mengasihi Tuhan apabila Tuhan memberikan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita. Karena itu saudaraku sekalian, ya ketika kita dekat dengan Tuhan, maka kita pasti bisa menerima kasih Tuhan di dalam diri kita. Ketika kita berbicara mengenai kembali kepada kasih mula-mula, mungkin kita bertanya, gimana caranya supaya kita bisa kembali kepada kasih mula-mula? Saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk melihat dari perikop anak terhilang. Saudaraku sekalian, kita tidak akan membaca seluruh perikop ya, tapi melalui paralelisasi ya. Hidup anak terhilang dipulihkan karena dia pulang ke rumah Bapa. Di sini saya mau mengajak saudara untuk mengerti bagaimana caranya ya kita bisa kembali kepada kasih mula-mula. Ya, jadi melalui paralelisasi hidup anak terhilang ini kita bisa belajar sesuatu. Amin. Oke, ada 3 hal ya yang saya sebut dengan cara untuk kembali kepada kasih mula-mula. Yang pertama adalah ingat akan kasih Tuhan. Ingat akan kasih Tuhan. Itu cara pertama kita bisa kembali kepada kasih mula-mula. Kita lihat Lukas 15 ayat ke-17. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Saudaraku sekalian, kita tahu cerita tentang anak terhilang. Saya tidak akan sampaikan terlalu detail, tetapi saudaraku sekalian, kita tahu bahwa ya anak terhilang atau si bungsu ini suatu hari dia datang kepada bapaknya, dia minta harta saudaraku. Ya, dia minta bagian hartanya dan yang terjadi adalah bapaknya kemudian ya dengan sangat terpaksa memberikan bagian warisan untuk si bungsu. Ya, dan singkat cerita, bungsu itu bawa hartanya ke sebuah kota. Ya, dan dia menghabiskan hartanya di sana dan setelah itu saudaraku sekalian, hartanya habis, teman-temannya meninggalkan dia. Tidak satupun orang ya memperlakukan yang baik. Untuk menyambung hidup, ini anak terhilang cari kerja. Tapi karena dia tidak punya skill, oke, dengarkan Bapak. Karena dia tidak punya keahlian, maka dia tidak bisa bekerja di tempat yang dia inginkan dengan gaji yang baik. Karena tidak punya skill, maka dia hanya bisa mendapatkan pekerjaan rendahan, yaitu menjadi seorang penjaga ternak. Saudaraku sekalian, anak terhilang menjadi seorang penjaga babi. Suatu hari, saudaraku sekalian, gaji yang rendah, jatah makanan yang sedikit, itu membuat si bungsu ini menjadi kelaparan. Ya, mau dapatkan makanan lebih tidak dikasih. Mau beli makanan uang terbatas karena gajinya kecil. Ketika dia kelaparan, mungkin dia bisa tahan berhari-hari. Tapi ketika dia sudah tidak bisa tahan, dia tidak bisa dapatkan makanan dari manapun, maka satu-satunya jalan dia makan makanan babi yang ada. Pada saat saudaraku sekalian, dia mengambil makanan babi untuk dimakan. Saat itulah dia menangis, saudaraku. Kenapa? Dia menyadari keadaannya. Ini kata firman.
Lalu dia ingat kembali di rumah bapaknya. Bagaimana karyawan bapaknya. Walaupun karyawan, walaupun penjaga ternak, tapi makanan mereka berlimpah. Saudaraku sekalian, ini hal yang sangat luar biasa. Mungkin kita telah kehilangan kasih mula-mula kita. Hari ini kita ada di hadapan Tuhan, kita datang ibadah. Mungkin kita tidak punya kerinduan seperti dulu. Kita tidak punya gairah untuk beribadah seperti dulu. Dimana kita biasa, kayaknya udah hari Minggu kita udah bahagia mendekati hari Minggu, kita udah senang sekali. Besok Minggu loh, besok aku ibadah gitu loh. Ya, ketika hari Minggu pagi bangun, kita udah senang sekali. Kenapa? Mau ke gereja. Tapi saudaraku sekalian, hari ini perasaan seperti ini sudah tidak ada lagi. Saudara tidak merasakan lagi. Saudara, hari Minggu kita harus ibadah. Itu yang saudara rasakan. Nah, saya katakan, kalau saudara coba flashback, mengingat dulu, ketika ingat hari Minggu, saudara senang sekali. Saudara bahagia sekali untuk, bisa ibadah. Kalau saudara ingat kembali, apa yang saudara alami, saya percaya kita bahagia sekali. Ada sukacita. Ya. Ketika kita merasa, udah mau ke gereja, apalagi udah on the way ke gereja, apalagi udah dekat gereja, apalagi udah nyampe di gereja. Kita senang sekali. Itu sukacita saudaraku. Itu sukacita. Itu kasih mula-mula. Coba saudara perbandingkan. Hari ini saudara datang gereja biasa-biasa aja. Yang dipikirkan, dirasakan bukan betapa bahagia, sukacita, senang bisa ibadah sama Tuhan. Bisa ketemu Tuhan, bisa memuji Tuhan, bisa menyembah Tuhan, bisa dengar firman Tuhan, bisa terima firman Tuhan. Mungkin sudah tidak kita bayangkan, kita renungkan dan tidak ada di dalam hati. Yang kita bicarakan bukan, senang ya hari ini kita sembah Tuhan. Di mobil kita bicara, nanti rindu Tuhan jamah. Mungkin kita tidak membicarakan hal itu. Mungkin kita bicara, tadi minyak keras sekali ya. Dagingnya kok keasinan ya. Tadi kopinya, mungkin itu kita bicarakan. Habis sarapan saudaraku. Beda kan. Nah, saudaraku sekalian, kita bisa kembali kepada kasih mula-mula. Kita bisa kembali saudaraku. Kita bisa kembali seperti dulu. Sederhana. Kalau saudara rindu, atau saudara sudah tidak merasakan hal-hal seperti ini, mari coba saya ajak saudara mengingat kembali akan kasih Tuhan di dalam hidup saudara. Coba saudara ingat bagaimana pengorbanan Yesus bagi saudara. Ingat, Yesus itu betapa besar kasihnya. Dia rela datang ke dunia, meninggalkan sorga. Dia rela mati loh bagi kita. Dan pengorbanan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu adalah sebuah pengorbanan yang penuh penderitaan. Yesus sendiri tahu, bahkan Alkitab berkata dia gentar ketika dia mau melangkah di jalan salib. Oleh sebab itu Yesus sempat berdoa di Taman Getsemani, Bapa, kalau memungkinkan kiranya cawan ini berlalu daripadaku. Tapi kalau tidak, aku minum. Itu kata Yesus. Itu doanya. Artinya apa? Yesus tahu untuk mulai berjalan di jalan salib itu perjalanan yang sangat menderita. Oleh sebab itu Yesus berkata, kalau memang memungkinkan cawan ini berlalu, biarlah berlalu daripadaku. Kalau tidak, aku minum juga gak apa-apa. Jadi tidak mudah Yesus mati di atas kayu salib. Tidak mudah dia menanggung semuanya. Tapi Yesus bisa melakukannya karena apa? Karena kasih. Karena kasih, karena itu mari saudaraku sekalian coba ingat bagaimana Yesus berkorban bagi kita di atas kayu salib. Lalu ingat kita punya dosa-dosa, kita punya kecemaran, lalu kita punya kesalahan, itu telah dihapus. Kemudian ingat ya bagaimana kita punya keluarga, kita punya pernikahan itu bisa disatukan. Ya, lalu ingat masa depan kita dipulihkan. Ya, ingat penyakit kita disembuhkan. Lalu coba ingat bagaimana ya
kebaikan Tuhan dan bagaimana dia menyertai hidup kita sampai hari ini. Coba saudaraku, setiap hari ingat akan hal ini. Kenapa? Karena ketika kita mengingat semua yang telah Tuhan perbuat bagi kita, maka itu akan menjadi kekuatan yang memampukan kita untuk mengasihi Tuhan. Memampukan kita untuk kembali kepada Tuhan, saudaraku. Dan saat kita kembali kepada Tuhan, saat kita bisa datang kepada Tuhan kembali, maka kita akan menerima kasih Tuhan yang membuat kita bisa mengasihi Tuhan kembali. Kita akan menerima kasih Tuhan yang akan membuat hidup kita bergairah kembali untuk mengasihi kita. Mengasihi Dia, beribadah, melayani, melakukan firman Tuhan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku sekalian, hal pertama kalau kita mau kembali kepada kasih mula-mula, ingat akan kasih Tuhan. Ingat semua yang telah Dia perbuat. Amin saudaraku. Yang kedua, cara kedua, step kedua adalah ambil keputusan. Ambil keputusan. Lukas 15 ayat 18, anak terhilang itu berkata seperti ini. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Salah satu pembaharuan di dalam kehidupan kita yang sangat penting itu adalah pengambilan keputusan atau decision making, saudaraku, ya. Jadi ini salah satu proses yang sangat penting, ya. Kenapa saya berkata sangat penting? Karena pengambilan keputusan itu adalah hal yang sangat luar biasa, ya. Pengambilan keputusan itu merupakan sebuah bentuk kesadaran terhadap apa yang sedang kita perbuat atau sesuatu yang sedang kita jalani. Baik yang benar ataupun salah, ya. Jadi saya berikan contoh saudaraku, ya. Jadi ketika kita sedang bawa mobil atau berkendaraan saudaraku, kita sedang pergi lalu tiba-tiba kita menyadari, loh arah saya salah nih, tujuan yang saya mau tuju itu salah. Bukan di depan tapi di belakang. Pada saat itu saudara mengambil keputusan. Saya mesti berbalik, kenapa salah arah? Nah ketika saudara membuat keputusan, itulah yang saya sebut penting. Kenapa? Karena itu adalah titik balik saudaraku. Setiap kita mengambil keputusan, begitu kita mengambil sebuah desisi, itu adalah titik balik. Stop, gak boleh begitu, itu titik balik. Oh saya mesti berbalik, kenapa? Ke belakang bukan di depan, itu titik balik. Jadi itu pengambilan keputusan dan itu adalah sebuah hal yang sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, kalau hari ini saudara merasa bahwa hubungan saudara dengan Tuhan telah jauh, ya hubungan saudara dengan Tuhan telah menjadi dingin, maka saudara harus cepat ambil keputusan saudaraku sekalian, ya saudara harus cepat buat keputusan untuk berbalik. Saudara mesti cepat buat keputusan untuk kembali kepada Tuhan. Nggak bisa tunggu, kita nggak boleh menunda saudaraku sekalian. Kenapa? Kalau kita sudah jauh dari Tuhan, kita akan menderita. Saya katakan satu orang Kristen yang telah jauh dari Tuhan, dia menderita. Kenapa menderita? Nggak ada sukacita, nggak ada damai, nggak ada kebahagiaan. Coba saudaraku bayangkan, kalau saudara hidup setiap hari nggak ada sukacita, nggak ada kebahagiaan, nggak ada damai sejahtera. Yang saudara lakukan hanya sebuah rutinitas, aktivitas saja. Yang saudara lakukan, apa yang saudara lakukan adalah setiap hari yang saudara lakukan. Semuanya rutinitas. Tapi saudaraku sekalian, saudara merasakan hari berlalu, setiap hari begini aja. Di dalamnya gak ada sukacita, gak ada damai, gak ada kebahagiaan. Itu bisa dikategorikan hidup kita tuh menderita. Jadi kalau kita hanya sekedar hidup menjalani sebuah aktivitas atau rutinitas, sayang. Sebagai orang Kristen, Tuhan menjanjikan sukacita ada kebahagiaan, ada damai. Dan itu menyertai kita.
Persoalannya, kita tidak merasakan hal seperti ini karena apa? Karena kita jauh dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, kita pasti tidak bisa menerima apa yang ada pada Tuhan. Kita tidak bisa merasakan apa yang ada pada Tuhan. Seperti yang saya kasih contoh mengenai parfum tadi. Ketika kita dekat dengan orang yang pakai parfum, kita bisa merasakan baunya. Saudara, ketika saudara dekat Tuhan, saudara bisa merasakan segala sesuatu, bisa menikmati segala sesuatu yang ada pada Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, perhatikan. Anak terhilang itu mengambil keputusan yang sangat tepat. Dengan kondisi yang susah, menderita. Dia mengambil keputusan untuk kembali. Dia memutuskan untuk merendahkan diri lalu kembali kepada bapaknya. Dan ketika dia kembali kepada bapaknya, saudaraku sekalian, hidupnya diubahkan. Ini yang luar biasa. Karena itu jangan anggap enteng, jangan anggap remeh sebuah decision making atau sebuah pengambilan keputusan. Karena setiap keputusan yang saudara buat itu akan mengubahkan hidup Anda. Itu akan mengubah Anda punya aktivitas, itu akan mengubah waktu Anda. Itu akan mengubah segala sesuatu di dalam kehidupan Anda ketika Anda buat keputusan. Amin. Kalau saudara mau kembali kepada kasih mula-mula, saudara mesti ambil keputusan. Buat keputusan. Karena kalau saudara tidak buat keputusan untuk mau kembali, saudara tidak pernah akan kembali kepada kasih mula-mula. Ketika saudara tidak buat keputusan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, untuk datang kembali kepada Tuhan, saudara tidak pernah akan berada dekat dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, cara ketiga, step ketiga untuk kembali kepada kasih mula-mula, bertindak. Lukas 15 ayat 20a. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Keputusan adalah dasar dari sebuah tindakan. Amin saudaraku. Oke. Keputusan adalah sebuah dasar tindakan. Contoh, saudaraku sekalian, kalau Anda merasa lapar, Anda ambil keputusan, saya mesti makan. Setelah saudara putuskan saya mesti makan, maka saudara akan cari makanan, amin. Masak Indomie, beli nasi Padang, cari di Gojek, Grab, atau sudah berangkat ke kafe, restoran, atau warung, atau tempat makan. Saudara tidak pernah akan bertindak, saudara tidak akan jalan, saudara tidak akan buat makanan kalau saudara tidak ambil keputusan. Saudara tidak akan membuat sebuah keputusan kalau saudara tidak merasakan ada sebuah kebutuhan, amin saudaraku. Ketika kita merasakan sebuah kebutuhan, kita akan buat keputusan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ketika kita telah buat keputusan, maka kita akan bertindak. Kenapa? Karena kita mesti merealisasikan kita punya keputusan. Anak terhilang, dia buat keputusan. Saya akan kembali ke rumah bapakku. Dia buat sebuah keputusan yang tepat. Kenapa? Saudaraku sekalian, keputusan yang baik itu akan menghasilkan tindakan yang baik, yang benar. Keputusan yang salah akan menghasilkan tindakan yang salah. Karena kenapa saya berkata anak terhilang membuat keputusan yang tepat? Anak terhilang membuat keputusan yang benar, yaitu dia kembali kepada bapaknya. Karena waktu dia mengambil keputusan, saat itulah saudaraku sekalian, dia memperoleh kekuatan dan keberanian untuk kembali, untuk bangkit. Begitu dia ambil keputusan, saya mesti pulang ke rumah bapakku. Dia dapat kekuatan, dia dapat keberanian untuk pulang. Oleh sebab itu ayat 20 bagian A berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Begitu dia buat keputusan, dia bertindak saudaraku. Jika saat ini, hari ini, saudara mengambil keputusan untuk kembali kepada Tuhan, saya mau katakan saudaraku sekalian, saudara
telah menghasilkan, membuat sebuah keputusan yang disertai dengan tindakan yang luar biasa. Ketika saudara memutuskan, aku telah jauh dari kasih Tuhan, aku mau kembali. Aku mau merasakan kasih, gairah, kerinduan seperti dulu. Waktu aku beribadah, waktu aku punya hubungan sama Tuhan. Saudaraku sekalian, kalau saudara buat keputusan, saya mau katakan sekarang saudara perlu bertindak. Saudara datang kepada Tuhan, saudara katakan, Tuhan berikan aku kasih-Mu sekarang. Penuhi, curahkan kasih-Mu kepadaku sekarang. Saudara minta, saudara bertindak, minta, katakan kepada Tuhan apa yang saudara inginkan. Bahkan saudaraku sekalian, saat ini ketika saudara sedang mendengarkan khotbah, kalau saudara benar-benar telah ambil keputusan, mari sekarang saudara tinggal datang kepada Tuhan dan katakan. Saat ini katakan, Tuhan berikan aku kasih-Mu. Dan saya katakan, ketika saudara saat ini benar-benar rindu, menginginkan untuk memperoleh kasih dari Tuhan sekali lagi, maka saya mau katakan saudara akan merasakan sesuatu yang berbeda. Saudara akan menerima sesuatu yang berbeda sekarang juga. Oleh sebab itu mari, saudaraku sekalian, kalau Anda telah mengambil keputusan, Anda perlu bertindak sekarang. Rindu Tuhan menjamahmu sekarang. Rindu Tuhan melakukan sesuatu bagimu. Amin saudaraku, kita tundukkan kepala.